Ayolah ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Manhaj Firqatun Najiyah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, jalan golongan yang selamat. Kita masih di bagian yang ke-30 tentang nifaq atau munafik. Sebagaimana Senin pekan lalu sudah kita sampaikan, nifaq itu ada terbagi dua macam. Pertama, nifaq besar, disebut juga dengan nifaq i'tiqadi. Ini berhubungan dengan akidah, maka pelakunya terusir keluar dari Islam. Ini sudah kita bahas Senin pekan lalu. Yang ketinggalan, yang gak gabung bisa mengikuti YouTube, silakan menghubungi Pak Rizki. YouTube-nya sudah naik, rekamannya sudah ada. Sekarang masuk kepada nifaq yang kedua, nifaq kecil, disebut juga dengan nifaq amali. Nifaq kecil bukan berarti dosanya kecil, dosanya tetap besar, cuman saja pelakunya tidak terusir dari Islam, pelakunya masih muslim. Kita doakan kepada Allah, Allah masih mengampuninya, jenazahnya masih kita solatkan, kuburannya masih boleh kita ziarahi. Ya, tidak sama dengan nifaq besar seperti pekan lalu. Nifaq kecil ini yaitu perilaku dan perbuatan seperti seorang muslim yang memiliki satu karakter dan sifat sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Akidahnya tauhid, dia seorang beriman, cuman saja perilakunya perilaku orang munafik. Karakternya, mentalitasnya karakter orang munafik, sebagaimana nanti digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dua hadis. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Syaikhan, dua orang syekh, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Syaikhan, dua orang syekh, Al-Bukhari dan Muslim. Itu ada di kitab halaman 143. Ayatul munafiqi salasu. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji dia tidak menepati. Wa idza tumina khana. Dan jika dipercaya dia itu khianat. Muttafaqun alaih, disepakati oleh dua orang syekh, Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua
dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, juga diriwayatkan oleh Syaikhan, dua orang Syekh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal, barang siapa di dalam dirinya ada 4 hal ini, maka dia adalah seorang munafik sejati, munafik ulung, namun tetap munafik kecil, munafik amali. Minhunna kanat fihi khaslatun min nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa di dalam dirinya adalah salah satu dari yang 4 itu, maka dia memiliki satu sifat munafik sehingga dia meninggalkan sifat tersebut. Yang 4 itu yaitu bila berbicara dia dusta, bila berjanji dia tidak menepati, bila membuat persetujuan dia khianat, dan bila bertikai dia berbuat keji atau melampaui batas. Sama, muttafaqun alaih, disepakati oleh dua orang Syekh Al-Bukhari dan Muslim. Mari kita cermati satu persatu. Menurut hadis pertama, 3 tanda munafik. Menurut hadis kedua, 4 tanda munafik. Ya, kita akan bahas yang 4 nomor ini. Pertama, dusta jika berbicara. Bicara bohong, bicara dusta, tidak jujur. Bila kejujuran sudah semakin langka, maka kedustaanlah yang merajalela. Dan dari sinilah awal pangkal bencana. Bila kejujuran sudah semakin terkikis habis, maka kebohonganlah yang laris manis. Hoax, berita bohong, membuat hati semakin miris. Kejujuran bukan hanya diperintahkan oleh Allah, tapi juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Allah ada di At-Taubah surah yang ke-9 ayat 119. Buka mushaf. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang benar. Jangan bersama orang yang dusta, jangan bersama orang yang bohong. Kita boleh kenal dengan semua orang, kita boleh bergaul dengan semua orang, tapi yang menjadi teman dekat hendaklah orang yang jujur,
orang yang benar. Jangan jadikan teman dekat seorang pendusta, seorang pembohong. Ini yang dimaksud oleh ayat wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu bersama orang yang jujur, bersama orang yang benar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Syaikhan muttafaqun alaih Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, diwajibkan kepadamu berlaku jujur, berbuat benar, jangan dusta, jangan bohong. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itulah yang mengantarkanmu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan kebaikan itu pada gilirannya nanti akan menghantarkanmu ke dalam surga. Kalau demikian, masuk surga itu terlalu gampang. Jadi orang jujur itu saja masuk surga insya Allah. Nabi yang jamin. Tapi kalau sudah pendusta, sudah pembohong, jangan berharap untuk masuk surga. Syarat untuk masuk surga itu jujur, benar. Nah, jadi kata Nabi, hendaklah kamu menjadi orang yang jujur. Kejujuran itulah yang mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itulah yang menghantarkanmu ke dalam surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Tidaklah seorang berlaku jujur, tidaklah seorang berbuat benar sehingga dia menghiasi hari-harinya dengan kejujuran, tiada hari tanpa kejujuran, sampai Allah menuliskan namanya bersama orang-orang siddiqan, orang-orang yang jujur. Masya Allah, tidak banggakah kita nama kita ditulis oleh Allah bersama orang yang siddiqan? Tidak banyak yang bergelar siddiq di bawah kolong langit ini. Satu-satunya hanya Abu Bakar, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sudah selalu berlaku jujur, tidak dusta, tidak bohong, nama kita ditulis bersama rombongan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak banggakah kita ikut rombongan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Demikian apresiasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang jujur, bagi orang yang tidak dusta dan tidak bohong. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadhibah. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap sikap bohong, sikap dusta. Ya. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itulah yang akan menyeretmu ke lembah dosa. Kebohongan itulah yang akan menyeretmu ke lembah dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar.
Sedangkan dosa itulah nanti pada gilirannya akan menendangmu ke liang neraka yang amat panas. Jadi yang menyebabkan kita masuk dilemparkan ke dalam neraka adalah karena kebohongan, karena kedustaan. Nah, jadi kita ulang apa pesan Nabi? Awas, sikap dusta, ya, perangai bohong. Kedustaan itu mengantarkan kepada dosa, dan dosa akan menendang kita ke liang neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Tidaklah seorang berbuat dusta, tidaklah seorang berlaku bohong sampai dia terbiasa berdusta, terbiasa berbohong. Ya, sekali berdusta harus berdusta untuk kedua kali menutupi dusta yang pertama, dan menutupi dusta yang kedua harus berdusta lagi untuk ketiga kalinya, begitu terus menerus. Maka ketika dusta ini sudah terbiasa, sudah menghiasi harinya dengan kedustaan, kebohongan, tiada hari tanpa dusta, tiada hari tanpa bohong, sampai Allah menuliskan namanya bersama orang pembohong, bersama orang pendusta. Subhanallah. Kalau orang yang menulis nama kita, si fulan, dia tulis nama kita di surat kabar, di majalah, ya, bahwa kita adalah pendusta, pembohong, itu mungkin bisa kita tipek majalah itu, surat kabar itu bisa kita hapus. Kita hubungi redaksinya, kepala redaksinya, tolong edisi sekian jangan diterbitkan lagi, bayar sekian, selesai. Ya. Atau bayar pengacara, bisa di meja hijaukan, pencemaran nama baik, macam-macam. Itu kalau orang yang menuliskan nama kita sebagai seorang pembohong. Sekarang Allah yang menuliskan nama kita bersama orang pembohong, bersama orang pendusta. Kemana tipek akan kita cari? Bagaimana cara menghapusnya? Inilah yang tidak kunjung disadari oleh para pembohong, oleh para pendusta. Dan disinilah persimpangan jalan antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dusta itu tercela, bohong itu tercela. Tapi kalau bagi Syiah, dusta itu bagian dari syariat, bohong itu bagian daripada syariat. Maka percuma dialog dengan orang Syiah, karena mereka selalu berdusta, selalu berbohong, tidak mau menampilkan jati dirinya yang sesungguhnya. Ini keyakinan dalam Syiah. Ya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tercela kalau berdusta, tercela kalau berbohong. Itu hadis yang sudah kita bacakan tadi. Maka kita berhati-hati, jangan sampai berdusta, jangan sampai berbohong, tapi hendaklah menjadi orang yang jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada keluarga, jujur kepada masyarakat, dan jujur kepada bangsa dan negara. Jangan pernah dusta, jangan pernah bohong, mendustai diri sendiri, membohongi keluarga, membohongi masyarakat, membohongi bangsa dan negara.
Bagaimana cara minta maaf? Kalau satu orang kita bohongi, gampang kita temui dia. Maaf ya, nun sewu, punten. Saya sudah membohongi panjenengan, maafkan saya. Selesai. Tapi kalau masyarakat yang kita bohongi, bangsa dan negara yang kita bohongi, bagaimana cara minta maaf? Sebanyak ini anak bangsa. Dan dosa itu akan kita bawa mati kalau kita tidak minta maaf kepada orang yang dibohongi, orang yang didustai. Nah, jadi dusta, bohong, ini bukan main-main, ini dosa besar. Satu di antara tanda orang munafik. Walaupun dikatakan nifak kecil, nifak amali, namun dosanya tetap besar. Ya, dosanya bukan kecil. Sekarang berlanjut kepada yang kedua, tidak menepati jika berjanji. Ini juga karakter mentalitas orang-orang munafik. Berjanji suatu hal yang sangat manis, ya. Tapi untuk menepati itu adalah suatu hal yang sangat pahit. Itulah realita dalam kehidupan. Maka ketika kita susah untuk menepati janji, maka sebaiknya jangan mudah berjanji. Kalau sudah terlanjur berjanji, berusahalah untuk menepati. Kalau umpamanya qadarullah kita punya keterbatasan, tidak bisa menepatinya, maka sebelum hari H, sebelum jam J, segera hubungi orang yang kita berjanji. WA, telepon, maaf, kita kan berjanji besok ya. Ya, maaf saya tidak bisa datang. Saya tidak bisa datang, maafkan saya. Jadi sebelum hari H, sebelum jam J, segera orang itu dihubungi. Nah, dengan demikian kita sudah mengurangi dosa kita. Apalagi janji yang berhubungan dengan rupiah. Janji yang berhubungan dengan rupiah. Minjem, ya, kita terdesak mau beli ini, beli itu, beli buku anak, SPP, bayar kontrakan, apalagi listrik belum bayar, macam-macam lah. Keluarga sakit, lalu kita minjem. Ya biasalah, saling tenggang menenggang, saling tolong menolong. Tapi ingat, kewajiban membayar. Jangan seenaknya meminjam kalau tidak mau membayar. Ya, ini termasuk yang sudah ngaji sunnah, ya, yang sudah mengenal sunnah, lalu minjam, ya, janjinya bayar tanggal 10, ya, bulan Agustus umpamanya. Lalu sudah tanggal 11, sudah tanggal 12, la salam la kalam. Kata orang Padang, ho indah, he indah. Diam aja. Ketika yang punya uang nagih, apa jawabannya? Afwan akhi. Hari kedua, afwan akhi. Hari ketiga, afwan akhi, berlanjutlah terus A2 jawabannya. Afwan akhi, afwan akhi, afwan akhi.
Ini tidak menepati janji. Ini penyakit. Tidak peduli sudah mengenal sunnah, tidak peduli sudah jenggotan, tidak peduli sudah cingkrang, kalau ingkar janji, munafik. Hati-hati. Nah, maka kalau berani berjanji, berani menepati. Janji bayar tanggal 10 bulan Agustus, ya, tanggal 9 bila perlu dilunasi hutangnya. Jangan sampai telat. Kalau belum ada, di tanggal 9 itu yang punya duit ditelepon, di WA, minta maaf, ini kesalahan, minta maaf, saya belum bisa bayar. Orang punya uang agak dinginlah sedikit dengan kita minta maaf. Tapi minta maaf sebelum hari H, jangan sudah berhari-hari baru minta maaf, afwan akhi, nggak ada gunanya lagi. Nah, demikian pentingnya janji, terutama janji berhubungan dengan rupiah. Rupiahlah yang mendekatkan kita, dan rupiahlah yang akan merenggangkan kita. Nah, maka harta itu bisa sebagai fitnah, sebagai ujian buat kita. Ya, masih untung kita dipinjami, coba minjam ke bank, bayar bunga. Ini sudah dipinjami, nggak pakai bunga, bayarnya pelit lagi. Ini suatu kesalahan yang sangat besar bagi yang suka meminjam. Maaf, jangan tersinggung, saya tidak menyebut nama, saya tidak menunjuk hidung. Ya, siapa yang berhutang saya nggak tahu, tapi ini penyakit bersama. Nggak di mana-mana, nggak di hutan panjang, nggak di Bogor, di mana-mana ada penyakit seperti ini. Nah, ini perlu kita sampaikan. Yang ketiga, khianat dalam kepercayaan dan persetujuan. Ini berdasarkan hadis ini tadi ya. Khianat dalam kepercayaan dan persetujuan. Ketika orang mempercayai kita, berarti orang itu menghargai kita, menghormati kita, memandang kita. Jagalah kepercayaan itu. Atau ketika ada MOU, ada nota kesepahaman, ya, mungkin kerjasama usaha, si A sudah menanggung modal, lalu si B yang berusaha bagi hasil sekian persen untuk yang punya modal, sekian persen untuk yang berusaha. Ini MOU, ini nota kesepahaman. Nah, jangan sampai ini dikhianati dalam persetujuan, dalam kepercayaan ini. Jaga amanah baik-baik, ya. Amanah itulah yang mempersatukan kita, dan amanah itu jugalah yang akan merenggangkan kita. Ketika kita amanah dengan kepercayaan orang, insya Allah kita akan selalu bersatu. Kita selalu solid ukhuwah di antara kita. Tapi kalau sudah mulai mengkhianati amanah, mengkhianati kepercayaan, si fulan itu gak usah percaya, tuh pembohong orangnya, gak bisa dipercaya. Satu yang bicara begitu dah berkembang. Kata orang, mulut ember bisa ditutup, tapi mulut manusia nggak bisa ditutup. Dia akan ngoceh ke sana kemari. Si fulan itu nggak bisa dipercaya, khianat orangnya. Kan kita sendiri yang rugi. Nah, maka jagalah kepercayaan orang, jagalah MOU. Kalau ada suatu, ya, persetujuan, nah jaga baik-baik itu, ya. Kalau memang kita butuh, kalau memang tidak bisa lagi yang lain, ya jelas-jelas
Ya, minta persetujuan baru, buat persetujuan baru. Kalau memang itu tidak bisa lagi kita untuk bertenggang di situ. Lanjut yang keempat. Ya. Keji dan melampaui batas dalam pertikaian. Kalau ada permasalahan, ada pertikaian, tidak jarang berujung kepada permusuhan. Nah, ketika bermusuhan, maka kita tidak boleh melakukan hal yang keji, melampaui batas. Ingat, itu saudara kita juga. Betapapun menjengkelkan, betapapun menyakitkan hati, dia itu saudara kita. Al-mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Nah, kalau benci, ya sekadarnya saja. Jangan terlalu benci. Jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar batas. Ya. Ini pernah terjadi perang saudara di antara kaum muslimin. Ya, sejarah mencatat, ya, namanya perang. Ya sudah, main tebas. Main tebas. Apa? Ya, salah satu contoh antara Muawiyah radhiyallahu an dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Kita bukan bermaksud menyalahkan di antara sahabat Nabi, tidak. Mereka orang soleh, mereka orang taat beribadah, mereka sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Ali ditanya orang, bagaimana pendapat Anda tentang Muawiyah? Apa jawab Ali? Mereka itu saudaraku yang sudah melampaui batas. Ya. Apa jawab Ali? Mereka itu saudaraku yang sudah melampaui batas. Ali tidak mengatakan mereka itu musuhku, tidak. Ya, karena kaum muslimin tidak boleh bermusuhan. Kaum muslimin tidak boleh bermusuhan. Nah, ini fitnah yang melanda kaum muslimin di akhir zaman, saling bermusuhan di antara kaum muslimin karena berbeda pemahaman. Berbeda pemahaman. Yang kunut subuh, yang tidak kunut subuh, yang bismillah sir, yang bismillah jahar. Silahkan berbeda. Karena tidak mungkin kita persatukan, tidak mungkin kita paksakan. Tapi amalan berbeda, ukhuwah kita tetap solid. Nah, ini yang diinginkan. Ada salah satu video saya yang berjudul Sejarah Periodisasi Peringatan Maulid. Saya sampaikan di situ, yang peringatan Maulid hormati orang yang tidak peringatan Maulid. Orang tidak peringatan Maulid hormati orang yang peringatan Maulid. Selesai. Asyik. Enak persaudaraan di antara kita. Karena sampai kapanpun tidak akan bisa kita selesaikan. Yang suka maulid nggak bisa dipaksa orang untuk peringatan maulid. Nyumbang dong, nyumbang. Cinta Nabi enggak? Cinta Rasul enggak? Nyumbang dong untuk maulid. Nggak bisa orang ditodong seperti itu. Begitu juga sebaliknya, yang tidak suka maulid, jangan orang dilarang untuk maulid. Biarin saja. Lakukan sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya, kita hanya bisa menyampaikan, ini loh yang hak, ini loh sejarahnya. Perkara nanti eksekusinya itu terserah masing-masing. Silahkan masing-masing bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian. Jadi kita tidak boleh keji dan melampaui batas dalam pertikaian. Boleh bertikai, boleh tidak sama, tapi jangan saling bermusuhan. Ya, apalagi sampai tidak bertegur sapa. Saya sangat sering. Assalamualaikum Pak. Apa jawabannya? Apa waalaikumsalam? Enggak. Oh. Assalamualaikum. Oh. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Begitu bencinya. Padahal muslim, sama-sama ahlul kiblat. Ya, sama-sama menunaikan sholat. Perbedaan pendapat jangan sampai mengoyak-ngoyak ukhuwah di antara kita. Ya, kita sama-sama bertauhid kan, kita sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa dengan orang kafir kita bisa bergandengan tangan, malah mencium kepala orang kafir? Sementara dengan kaum muslimin kita gontok-gontokan. Ini diantara karakter mentalitas orang munafik, keji dan melampaui batas dalam pertikaian. Inilah 4 hal tanda-tanda nifak kecil, nifak amali. Mudah-mudahan kita bisa menjauhkan diri dari 4 hal ini. Bersihkanlah diri kita daripada 4 hal ini supaya kita tidak termasuk menjadi golongan orang-orang munafik. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah Senin pekan depan masuk bagian yang ke-31, kekasih Allah dan kekasih syaitan.